Profesor Anhar Gonggong, guru besar sejarah kita, seorang profesor yang luar biasa, yang tidak pernah takut dan ragu mengatakan kebenaran. Monggo, Profesor. Wah, Mr. Semale. Monggo. Siap. Beliau nanti akan menjadi panelis dan pemateri dari sejarah ini dari Ketua Robito Babat Kesultanan Banten, Tubagus Nurfadil Al-Bantani Al-Husaini. Monggo silakan ke atas panggung, Tubagus Nurfadil. Ya. Beliau juga bintang di medsos, pejuang yang tidak pernah kenal menyerah, menyuarakan kebenaran. Dan alhamdulillah beliau ini sudah terisbat dari Sunan Gunung Jati sebagai keluarga Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Husaini, dan sah menjadi sayyid internasional. Kemudian dari sisi bedah kitab nasab, itu sebagai pemateri utama kita balik ini. Karena Sayyid Qori besok harus menyampaikan kebenaran di Banten, jadi energinya kita simpan. Sebagai pembicara pemateri utama adalah Kiai kita, Kiai Haji Raden Imaduddin Usman Al-Bantani. Monggo silakan, Kiai. Seorang Kiai muda yang dikatakan sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani jilid kedua, karena beliau adalah pengarang kitab yang produktif dan sudah dicetak di banyak negara. Jadi kalau mau debat sama beliau pikir-pikir dulu, Pak. Kalau baru baca kitab, ya kan, baru bisa baca kitab, mau debat sama penulis kitab, ya mikirlah. Beliau juga salah satu anggota di lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian dari panelis kitab nasab, kita tampilkan Sayyid Qori Al-Qusasih Al-Musawi Al-Husaini dari Aceh. Monggo silakan, Sayyid. Beliau juga ulama muda. Beliau adalah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Qusasih Aceh yang membawa Toriko Satoriyah ke Nusantara. Toriko Satoriyah adalah toriko yang mutabaroh, torikonya para wali songo. Ini adalah keturunan cucunya, datang jauh-jauh dari Aceh, sekarang merapat di Jawa untuk punya tujuan mulia meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Tepuk tangan. Wow, karena kursinya kurang, saya tampilkan satu pakar genetik, nanti ketika bagian genetik menyampaikan gantian untuk di podium. Karena ada pakar genetik di tim pengarah, saya panggil kakak mas saya, Dr. Sugeng Sugiharto. Monggo silakan, Mas Dokter. Beliau, saya sebutkan ya, karena memang faktual. Beliau bekerja aktif, peneliti juga di Badan Riset Inovasi Nasional. Beliau nanti membawa 3 kompatriotnya. Sebenarnya Profesor Sandi Sufyadi dan Dr. Sandi Sufyadi dan Dr. Ari. Tetapi Bu Rere, Bu Indrawati, Kepala Lab Genomiknya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, rupanya gatal juga ini. Kepingin tampil juga, kepingin menyampaikan kebenaran, karena nanti keluarga Wali Songo akan merangkul Badan Riset Inovasi Nasional untuk melakukan tes DNA semua trah keluarga Wali Songo. Kita akan terbuka dan jujur, apakah benar Wali Songo keturunan lurus ke Nabi Muhammad SAW, ataukah sesuai dengan yang dikatakan beberapa pakar adalah dari Cina atau Campa, ataukah bagaimana? Nanti akan kita kaji bersama. Wali Songo tampil dan bangkit setelah sekian lama tidak mau bicara nasab. Karena apa? Karena dihina, karena makam-makamnya mau dikaburkan, karena sejarahnya mau dibelokkan. Maka Wali Songo sekarang mengatakan, kami dulu dilarang oleh orang tua kami bicara nasab. Karena apa? Ilmu dan akhlak nomor 1. Nasab tidak perlu, tidak penting. Karena memalukan punya nasab mulia kalau kapasitasnya tidak mumpuni. Tapi kemudian karena ada penghinaan, pengaburan sejarah, sehingga Wali Songo bangkit. Dan alhamdulillah sudah buka kitab nasab, diakui oleh Nakobah Internasional. Yang kedua, isbatnya keluar, isbat syahadah nasab dari Nakobah Internasional. Mengaku keturunan Nabi itu harus diakui oleh keluarga besarnya. Kalau mengaku keturunan As-Samarqandi berarti harus diakui dari negara Uzbekistan. Kalau mengaku keturunan dari Al-Maghribi diakui dari negara Maghribi, Maroko dan sekitarnya. Tidak ada Al-Yamani. Dan tidak bisa mengaku keturunan Nabi Muhammad hanya disampel di Jakarta, Pak. Tidak bisa. Itu penipuan itu. Baik, terima kasih. Monggo Profesor Anhar Gonggong. Monggo dibantu untuk ke itu. Oke. Monggo Prof. Saudara-saudara, monggo silakan. Kenapa kok ada pemateri tidak ada panelis?
kita tidak ingin bahwa pemateri yang berbicara sesuai dengan frame kita itu dibiarkan untuk tendensius. Artinya semua seminar mesti mempunyai nilai, visi dan misi yang ingin disampaikan. Tetapi ada panelis sebagai orang yang menjadi penyeimbang untuk melengkapi kekurangan atau mungkin mengkritisi dari materi-materi yang ada. Jadi ada verifikasi, ada falsifikasi. Begitu menurut Karl Raimund Popper. Baik, terima kasih. Materi pertama terkait mengenai masalah bedah sejarah. Mohon disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Robita Babat Kesultanan Banten Raden Tubagus Nurfadil Al-Bantani Al-Husaini. Monggo waktu dan tempat kami berikan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Padasuka Kiai Sarif Rahmat dan para pejabat dari kepolisian yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga dari Pak Angkatan Darat juga ada juga ya Pak ya, Pak Polisi. Dan juga di sini alhamdulillah juga dihadiri oleh para ulama dan para alim ulama dan juga para pakar. Saya juga sangat menghormati dan menghargai juga. Ada ulama ilmu agama, ada ulama dunia anjay juga nih. Pak Profesor Ahlan Gombong juga merupakan ulama juga dalam ilmu sejarah. Dan juga alhamdulillah ada Kakanda Kiai Medin Usman, Kiai Gus Fakih, Kiai Gus Fuad Red Yogyakarta, Tengku Muda Kori jauh-jauh dari Aceh. Terima kasih nih dari Aceh bisa hadir kemari. Dan juga alhamdulillah dari pakar genetik. Dan ini alhamdulillah terima kasih atas kunjungannya para saudara-saudaraku, para keluarga besar Padasuka, Padepokan Sunan Kalijaga, dan para pemirsa yang menyimak daripada hal-hal yang terkait di media sosial. Nah, terkait dengan kajian sejarah yang akan kami sebut, nanti juga tolong dibantu ini, tapi nanti sebentar saya kasih pendahuluan dulu. Bahwasanya kita ketahui sama-sama, kita ketahui sama-sama, kalau untuk kajian tema ini adalah pengkaburan sejarah. Nah, pengkaburan sejarah ini juga ternyata tidak hanya dikaburkan, tapi juga ada dibelokkan demi kepentingan suatu pihak tertentu. Nah, hal ini yang kemudian bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa kita, karena ternyata pembelokan ini hanya menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, kalau misalkan para saudara-saudara juga sudah melihat perkembangan adanya kajian ilmiah dari saudara kita Kiai Haji Imaduddin Usman tentang bahwasanya nasab Ba'alawi itu belum terbukti secara ilmiah sebagai zuriat Nabi. Nah, kalau dalam kajian kami, kalau dalam bidang sejarah, ini sifatnya sebagai latar belakang dulu. Karena secara syar'i, kita tidak boleh sembarangan untuk mendustakan pihak nasab orang lain, menafikan nasab orang lain. Saya ulang. Jadi kita dalam syar'i tidak boleh sembarangan meragukan, mendustakan, menafikan nasab orang lain tanpa hujah yang jelas, tanpa bukti dan saksi. Karena hukumnya apabila kita melakukan demikian secara sembarangan, itu hukumnya dosa sama seperti dosa qazaf, menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, untuk itu kita perlu mengkaji dulu bahwasanya masalah menafikan ini sendiri apakah ada hujah yang tepat atau tidak. Karena ada pengecualiannya masalah menafikan nasab ini. Nah, contoh dalam bidang waris. Suatu pengadilan agama tentunya apabila ada suatu klaim ahli waris, yang satu asli, yang satu lagi sebenarnya palsu tapi ngaku asli, kemudian mengajukan sebagai ahli waris yang sah, tentunya pihak pengadilan agama atau hakim tuh boleh meneliti, boleh meragukan yang satu palsu atau yang lain sampai ketemu bukti. Nah, suatu ketika ketemu bukti, ini boleh didustakan karena apa? Salah satunya dapat rentan merugikan hak orang lain. Jadi penafian nasab itu boleh dilakukan apabila ada suatu klaim nasab yang dapat rentan merugikan orang lain atau merugikan pihak lain. Nah, kalau tidak ada yang merugikan siapa-siapa, kita dalam ajaran Islam juga harus menjaga aib. Tidak perlu kita buka aibnya, terserah orang mau mengakui sebagai keturunan siapa, selama tidak merugikan hak-hak orang lain. Nah, tapi nyatanya ada hal-hal yang dapat merugikan hak orang lain. Ini kita temui dari saudara seiman kita dari kalangan kaum keturunan imigran Arab Hadrami di Indonesia. Nah, kami sangat sayangkan banyak sekali oknum-oknumnya itu yang dapat merugikan pihak orang lain. Nah, itu akan kita kaji latar belakangnya dalam sejarah kita juga. Karena apabila dalam sejarah ternyata memang faktual mereka banyak merugikan pihak orang lain, maka kita boleh mengkritisi dan mengkaji nasab mereka, baik secara ilmu nasab maupun secara ilmu genetik. Jadi kajian kami yang secara sejarah ini sekedar latar belakangnya. Nanti yang mengkaji validitas nasabnya dari pakar ilmu nasab, Kiai Medin Usman, dan Teguh Kori, dan juga dari pakar genetik.
Jadi kajian sejarah ini sebagai latar belakangnya dulu supaya pas secara syar'i. Karena kalau tidak ada terbukti, kita juga rentan dosa dan kami juga takut dosa untuk itu. Nah, jadi kalau sejarah ini juga ada sejarah kontemporer, ada sejarah masa lalu. Kalau sejarah kontemporer yang sekarang ini kita lihat, banyak oknum-oknum dari kaum Ba'alawi Hadrami Yaman ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi kok sifatnya caci maki, menghina kebun binatang. Itu kalau kita lihat di medsos itu sudah ada kata-kata anjing, jangkrik, curut, kebo, macam-macam itu. Padahal ngakunya sebagai zuriat Nabi. Rasulullah saja akhlaknya rahmatan lil alamin, harusnya memberikan contoh yang baik sebagai keturun yang kalau memang asli keturunannya ya, kalau memang asli harusnya memberikan contoh yang baik. Karena ibaratnya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kalau pohonnya itu pohon mangga misalkan, harusnya buahnya ya manis juga. Tapi ini kok marah memberikan teladan yang tidak baik di masyarakat. Bahkan yang dihina, dicaci maki itu, waduh, itu tidak hanya orang-orang sembarangan. Korban-korbannya itu ada para kiai, para ulama. Ada sebutan dalam sejarah kontemporer, berguru kepada satu habib bodoh lebih baik daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Jadi merendahkan para kiai. Udah gitu, kepala negara kita saja ada berbagai video yang juga dicaci maki oleh tokoh-tokoh oknum. Kita di sini karena ini semangat ilmiah, saya bukan menyerang secara pribadi ya Pak Polisi ya, aman ini Pak. Intinya kami menyerang fenomena yang adanya Pak. Bahwasanya ada tokoh oknum tertentu yang jangankan ini kepala negara kita saja berani mereka hina, berani mereka caci maki. Di mana rakyat kita yang lain-lain yang masyarakat bawah, kalau kepala negara saja juga berani mereka hina. Nah juga ada bahkan kalau dalam kalangan agama itu sekelas Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun direndahkan, seakan-akan makomnya di bawah tokoh mereka. Nah keluarga Wali Songo juga dinistakan, seakan-akan nggak jelas nasabnya, keturunannya juga tidak ada. Nah jadi kalau kepala negara, ulama sekelas tokoh Sultanil Aulia, keluarga besar Wali Songo yang Wali Songonya itu sangat berjasa di negeri kita, semua direndahkan. Ini kita patut bertanya-tanya, ini kok orang ngaku zuriat Nabi tapi kok akhlaknya nggak baik, nggak menjaga akhlak yang baik. Nah makanya latar belakang sejarah ini kita sifatnya mengkaji karakteristiknya mereka dulu. Atau kalau kami sebutnya kajiannya untuk rapot merah Ba'alawi di Nusantara. Ya. Jadi kalau yang baik-baik ya seminar yang lain saja. Karena kita sendiri fokusnya emang mengkajinya yang hal-hal yang negatif untuk menjadi kewaspadaan. Untuk kita mengungkap aib orang lain, tapi sifatnya untuk menjadi kesadaran bagi anak bangsa. Kita harus waspada karena ada pihak-pihak yang merasa menjadi tuan di negeri kita, sombong, rasis, dan merendahkan yang lain. Oke, silahkan di slide berikutnya. Baik, ini kami mengambil dari data LWC Fanden tentang masalah koloni Arab dari Hadramaut, jadi ada asal-usulnya. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini bersama, bahwasanya pada abad 19, yakni tahun 1859, itu adalah masa kedatangan yang terdata dengan baik oleh pihak Belanda. Jadi bukan berarti mereka baru masuk di abad 19, tapi di abad 19 ini kaum Arab Hadromi ini mulai datang secara bergerombol, terdokumentasi, kemudian juga ada dilantik kapiten-kapiten Arab oleh pihak Belanda untuk bisa mengontrol masyarakat Arab di masanya, dan juga kemudian pihak Belanda juga mengatur kelas di masyarakat di bumi Nusantara saat itu. Kelas pertama adalah dari bangsa Eropa, kelas kedua dari kaum Arab dan Cina, dan kelas tiga adalah kaum pribumi. Nah, namun demikian dari data tersebut kita bisa lihat ternyata selain dari abad 19, pihak Belanda pun tahu bahwasanya orang Arab ini atau Arab Ba'alawi atau Hadrami ya, berasal dari Hadramaut Yaman. Ada yang golongan Sayyid, ada yang disangka Sayyid lah kalau saya bilang. Ada juga yang merupakan golongan Masayikh. Tapi intinya mulai terdaftar terklasifikasinya detail itu abad 19, tapi juga ternyata di abad-abad sebelumnya itu juga pada abad 17, berarti tahun 1800-an, abad 17 1600-an terindikasi sudah masuk lebih dulu. Lanjut slide berikutnya. Slide berikut. Oke. Nah, di sini juga ada kajian tentang bahkan masuk di Aceh, ulama Aceh Nuruddin Aramiri itu konon dianggap sebagai bagian daripada keluarga Ba'alawi dari Al-Idrus. Nah ini kita masih kakak kita teliti kembali, andai kata betul bahwasanya propaganda Ba'alawi sudah dimulai di abad 17, andai kata salah, ya berarti juga bukti adanya suatu Ba'alawisasi atau Yamanisasi. Karena kadang-kadang ini merupakan pengkaburan sejarah di Nusantara, kadang-kadang ada yang bukan dari kalangan Ba'alawi, namun di masa kemudian diba'alawikan. Nah, jadi ini kita sifatnya, saya pun tidak menjustifikasi, intinya dari data yang kita sajikan, pada abad 17 tahun 1600 di Aceh, Nuruddin Aramiri ini adalah disebut oleh peneliti kita juga almarhum dari UIN juga, bahwasanya merupakan farmnya dari Al-Idrus dan juga melakukan propaganda. Propaganda ini bisa bermakna positif atau negatif ya, karena dalam bahasa Inggris. Jadi propaganda Hadromi ini sudah dimulai di abad 17. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini
adalah untuk di abad ke-18, tahun 1700-an, tentang masalah ratu yang di sini ada disebutkan di Ratu Banten. Jadi perlu saya ceritakan, ini juga merupakan bagian sejarah awal rapot merah Ba'alawi di Nusantara. Jadi kami dalam keluarga Banten ini ternyata sudah dari abad 18 Masehi, kurun tahun 1750 sampai 1552, ternyata sudah ada upaya kaum Ba'alawi yang mengkudeta tahta Kesultanan Banten. Waktu itu adalah Ratu Syarifah Fatimah yang mengkudeta tahta Kesultanan Banten dari Sultan Zainal Arifin di kurun tahun 1750. Nah, ini juga artinya dari abad 18 sudah masuk kalangan Ba'alawi, dan ini pasti kalangan Ba'alawi karena di masa lalu itu sudah masa penjajahan VOC, di mana VOC itu bekerja samanya sudah kita mafhum mendatangkan para kalangan Said Syarif yang mereka ketahui Said Syarif ya, itu dari daerah Hadramaut Yaman, bukan dari daerah lain. Jadi ketika ada gelar Ratu Syarifah Fatimah, yaitu maksudnya adalah dari kalangan wanita Hadromi Ba'alawi. Nah, beliau ini sempat menjadi janda dari Kapiten Bugis, kemudian sudah punya seorang putri dan sudah punya seorang menantu yang merupakan bagian dari keponakannya sendiri, karena kan nikahnya antar kerabat. Nah itu kemudian sang janda ini, ratu ini menikah dengan Sultan Banten yang bergelar Sultan Zainal Arifin. Nah, Sultan Zainal Arifin ini sebenarnya sudah punya putra mahkota yang nantinya alhamdulillah kembali naik tahta dengan gelar Sultan Zainal Asikin. Tapi ketika itu masih menjadi seorang putra mahkota Pangeran Gusti. Kemudian terjadilah suatu kudeta di mana Ratu Syarifah Fatimah ini meracuni Sultan Banten tersebut. Kemudian putra mahkota yang bukan anak kandung beliau ya, dari putra mahkota dari istri yang sebelumnya, itu juga kong kali kong dengan VOC, itu diasingkan ke Sri Lanka. Nah, sehingga kemudian Ratu Syarifah Fatimah bekerja sama dengan VOC menjadi ratu di Banten dan mengangkat menantu sekaligus keponakannya yang bernama Syarif Abdullah sebagai Sultan Banten, yang sama sekali bukan keturunan daripada Trah Banten, tapi dari kalangan Ba'alawi. Nah, di tahun 1750 ini kemudian muncullah perlawanan dari rakyat Banten, dari keluarga besar Kesultanan Banten dan para ulamanya, yakni dari kalangan zuriatnya adalah Tubagus Buang alias Ratu Bagus Burhan bin Pangeran Kesatrian bin Sultan Abdul Nasir Abdul Qohar bin Sutageng Tirtayasa. Jadi masih keturunan daripada pahlawan nasional pula. Dan beliau didukung oleh seorang ulama yang bernama Kiai Tapa. Jadi kalau di Jakarta dekat Grogol itu ada nama Jalan Kiai Tapa. Nah itulah tokoh-tokoh yang berjuang di masa abad 18 yang dilawan adalah VOC dan oknum Ba'alawi di masa itu, Profesor. Nah, Kiai Tapa ini sebagai seorang ulama, Tubagus Buang sebagai seorang umar atau bangsawan Trah Banten, melakukan perlawanan, dan perlawanan mereka itu berhasil. Akhirnya Ratu Syarifah Fatimah ini dianggap tidak bisa menjaga kestabilan Banten, sehingga oleh VOC digulingkan atau diturunkan, kemudian dibuang ke Pulau Edam di Kepulauan Seribu. Artinya perjuangan daripada rakyat Banten saat itu berhasil, dan mereka juga berhasil atau tidak ditangkap oleh penjajah Belanda. Jadi kalau pahlawan yang lain itu kadang-kadang berhasil ada islah atau negosiasi tertentu, perundingan, kemudian akhirnya malah ditangkap, malah dijebak. Nah, tokoh Banten ini yang bernama Tubagus Buang dan Kiai Tapa alhamdulillah berhasil dalam perjuangannya untuk mengusir atau menggulingkan tahta daripada kalangan Ba'alawi yang sempat 2 tahun mengkudeta Kesultanan Banten, alhamdulillah. Dan mereka pun juga tidak berhasil ditangkap oleh penjajah Belanda karena menggunakan strategi penyamaran. Jadi ada beberapa tokoh yang menggunakan nama samaran yang sama, sehingga memang kalau mereka itu memang sengaja sejarahnya jangan terlalu jelas. Kalau terlalu jelas malah gampang ditangkap. Nah, kalau itu agak-agak abu-abu, sehingga sampai sekarang pun meskipun berjasa masih agak sulit untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Karena ternyata yang bernama sebagai tokoh Kiai Tapa, ternyata ada 3 tokoh yang mengaku bergelar Kiai Tapa. Nah, jadi artinya itu suatu strategi siasat penyamaran di masa lalu. Nah, artinya di abad 18 rapot merah Ba'alawi itu di bangsa Nusantara sudah ada, mereka menjadi antek penjajah VOC Belanda dan berupaya menggulingkan tahta Kesultanan Banten. Lanjut saja di slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya adalah tentang selain pengkaburan juga pembelokan silsilah dari Wali Songo. Jadi Ba'alawi ini sendiri sudah ada membentuk Robito Alawiyah di abad 20. Nah, untuk sebagai suatu lembaga nasab yang mengelompokkan atau mengumpulkan keluarga mereka. Untuk pendirian awal kalau menurut kitab yang satu bukan di 1928, tapi mungkin ada diformalkan di tahun 1928, hanya selisih 2 bulan dari Sumpah Pemuda. Jadi ketika bangsa pribumi itu menyatukan visi misinya untuk menjadi satu bangsa, kalangan Ba'alawi malah mempertahankan kelasnya sebagai kelas kedua, tidak mau bergabung sebagai bangsa Indonesia. Mereka mendapatkan legalitas daripada waktu itu udah bukan lagi VOC, tapi sudah di masa ini sudah di abad ke-20. Nah, jadi kalau tadi abad 18, nah kalau 19-nya nanti saya lewat sedikit tentang Pak Mufti Betawi itu di abad 19, cuman nih kita lihat dulu kita skip dulu ke abad 20, awal abad 20, tapi ini keterkaitannya dengan abad sebelumnya.
Karena ini masalah nasab ini sudah ternyata terindikasi tidak hanya dari abad 20, tapi dari abad sebelumnya sudah mulai ada upaya pengkaburan dan pembelokan sejarah dan silsilah. Jadi Rabithah Alawiyah berbagai ahli nasabnya juga sudah membuat kitab Syamsul Az-Zohiroh. Di sini juga ada syarahnya. Dalam syarahnya itu Wali Songo dengan sampel yang di sini adalah leluhur kami Sunan Gunung Jati. Itu dicatat silsilahnya keturunan Rasulullah generasi ke-23 melalui jalur Asmat Khan Ba'alawi. Dan di halaman berikutnya juga sudah dicatat keturunan daripada Sunan Gunung Jati melalui jalur Kesultanan Banten sampai ke 14 generasi. Artinya mereka dulunya mengakui keluarga Wali Songo itu ada, eksis, ada sebagai keturunan Rasulullah, dan keturunan itu masih ada. Tapi di masa-masa kemudian ada pembelokan lagi, ada pengkaburan lagi. Rabithah Alawiyah mengakui ada, tapi kemudian menyampaikan keturunannya tidak bisa mereka sahkan. Mereka padahal ada data tertulisnya, keturunan Sunan Gunung Jati daripada jalur Kesultanan Banten itu ada. Tapi mereka nyatakan tidak ada data yang meyakinkan untuk mendata keturunan ke bawahnya karena tidak tersensus oleh mereka selama 5 abad. Nah, klaimnya mereka seperti itu. Nah, satu lagi dari kalangan Nakobatul Asrof, pimpinan Ali Zainul Abidin Assegaf dan Ali Din, itu menyampaikan lebih jauh lagi bahwasanya Wali Songo sebagai zuriat Nabi pun belum tentu benar. Jadi yang tadinya di sini udah ditulis sebagai zuriat Nabi, di lain pihak Wali Songonya pun diragukan. Dinyatakan bahwasanya yang tercatat dalam ahli nasab Yaman hanya dari Rasulullah sampai dengan Abdul Malik saja, sedangkan dari Abdul Malik sampai dengan Wali Songo itu dikaburkan atau dibelokkan seakan-akan tidak jelas. Jadi Wali Songo itu belum tentu keturunan Rasulullah, apalagi keturunannya gitu. Itu ada sejarah kontemporer yang berkembang sampai dengan sekarang, Profesor. Jadi sudah ada yang namanya pengkaburan dan pembelokan sejarah kepada keluarga Wali Songo. Nah, tapi keluarga Wali Songo insya Allah menanggapinya tidak dengan emosional, tapi kami dengan kajian ilmiah, sehingga nanti juga akan ditampilkan juga manuskrip-manuskrip kami yang ternyata kita kaji kembali apakah betul Wali Songo leluhur kita itu memang keturunan jalur Ba'alawi Yaman, apakah tidak. Nah ternyata Profesor, dalam data yang ada, Wali Nusantara ini ada 2 jalur muasal. Ada yang dari jalur Maghribi atau Maroko, ada yang dari jalur Samarkand Uzbekistan. Jadi contoh yang tokoh-tokoh yang dalam sejarah di Pulau Jawa itu tokoh yang bernama Maulana Maghribi, nah datangnya dari Maghrib. Ternyata bukan Maulana Jamani, bukan Maulana Hadrami. Nah, begitu pula tokoh yang ayahnya Sunan Ampel, Ibrahim Asmarakandi, berasal dari Samarkand Uzbekistan, bukan dari Yaman. Nah, ini ternyata bukti silsilah yang ada ini pembelokan. Kok silsilahnya dari jalur Asmakan Ba'alawi disambungkannya malah ke jalur Ba'alawi muasal Yaman. Nah, jadi akhirnya kita secara sejarah sudah mulai melihat ternyata memang ada pengkaburan dan bahkan pembelokan. Dan ini kita indikasi ada kepentingan mereka juga. Karena Wali Songo itu berjasa atas dakwah Islam di bumi Indonesia. Bahkan umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dan jasanya itu dari jasa dakwah Wali Songo. Nah mereka mau menumpang ketenarannya keluarga Wali Songo. Mengaku Wali Songo itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Nah, tapi kemudian keturunannya mereka hilangkan jejaknya. Sehingga seakan-akan yang jelas sebagai zuriat Nabi adalah mereka. Dan mereka ingin menjadi majikan di negeri ini. Nah itu indikasinya tersebut. Nah slide berikutnya mungkin bisa dilanjutkan. Monggo dilanjut. Apa sabotase nih? Oh enggak ya. Baik, ini adalah transliterasi dan terjemah dari naskah Carita Purwaka Carubanagari. Yang ini alhamdulillah sudah ketemu manuskripnya disimpan di Museum Sri Baduga Bandung. Nah, arti kata di sini kami dapati ternyata upaya pembelokan dan pengkaburan sejarahnya itu ternyata sudah dari abad 18, bahkan mungkin 17. Tapi kalau yang 17 kita masih mungkin, yang jelas abad 18. Tapi ini aslinya ini pakai cacarakan, tapi kalau kami tampilkan cacarakan, saya pun masih sulit membacanya karena saya bukan filolog. Jadi ini saya tampilkan transliterasinya, bahwasanya di abad 18 atau tahun 1320, naskah Cirebon ini menjadi pintu masuk awalnya pembelokan silsilah oleh kalangan Ba'alawi. Jadi ketika itu Cirebon sudah di bawah pengaruh Belanda, dan Belanda ini pun juga bersekutu dengan VOC dengan Ba'alawi sebagai rekan mereka. Dan ternyata sejarah silsilah Sunan Gunung Jati ini sudah mulai dibelokkan ke jalur Ba'alawi, terindikasi dengan nama-nama sudah ada dibelokkan ke nama Abdul Malik, nama Baidillah, nama Alwi sudah ada. Tapi anehnya kita bisa lihat juga nama putranya Ja'far Shodiq, kalau betul memang dari jalur Ba'alawi, mestinya lewat jalur Ali Al-Uraid. Tapi di sini masih tercatat dengan nama Kasim Al-Malik. Artinya mungkin penulis Cirebon ini masih berupaya menjaga data leluhurnya, bahwasanya leluhur Cirebon itu bukan lewat jalur Ba'alawi, bukan dari Ali Uraid, tapi dari jalur Musa Al-Kazim. Sehingga nama Kasimnya itu masih tercatat, ini terlihat gado-gado, tapi masih menjadi indikasi bahwasanya keluarga Wali Songo belum tentu ke jalur Ba'alawi.
Nah, tapi ini menjadi bukti bahwasanya memang sudah mulai ada upaya pembelokan dan pengkaburan sejarah tersebut. Nah, makanya di tampilan berikutnya, ini kita dengan PDF bisa mulai tampilkan, kita setelah meneliti, ternyata dari manuskrip-manuskrip yang lebih, bukan yang ini, yang PDF. Setelah itu baru yang ini nanti. Yang PDF tadi. Ya, ini. Ini juga alhamdulillah hasil pertemuan di Benda Kerep Cirebon tuh kami mengkaji bersama keluarga-keluarga besar kami dengan Kiai Imat, Tengku Kori, dengan keluarga dari Madura. Kita menemukan bahwasanya manuskrip-manuskrip Nusantara itu jelas membuktikan leluhur Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro, yang jalur Al-Bukhari Al-Husaini, yang menurun juga ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Ini jalurnya betul ke Al-Husaini, tapi bukan lewat jalur Ba'alawi, tapi terindikasi lewat jalur Musa Al-Kazim. Nah, kalau dalam pertemuan kali ini kami belum membahas jalur yang Maghrib, itu jalurnya ke Al-Hasani, karena itu datanya di keluarga pihak Madura. Karena kami dari pihak Banten, kami dari jalur Al-Husaini, sifatnya adalah dari jalur Al-Bukhari Al-Husaini. Ternyata dari berbagai manuskrip membuktikan kita bukan lewat jalur Ba'alawi muasal Yaman. Jadi salah satu manuskrip yang ada di sini, ini kita alhamdulillah sudah menemukan, kalau tadi manuskrip versi Ba'alawi di abad 18, tahun 1320, ini alhamdulillah kita sudah ketemu data yang lebih tua dari abad 17 atau 1624. Jadi bisa di atas itu. Nah, ini manuskrip Bangkalan dari tahun 1624. Di sini tercatat jelas bahwasanya keturunannya melalui Jafar Shodiq berputra dari Hasan Syukur, berputra Samauduki, berputra Ali Naki. Nah, Ali Naki itu adalah keturunan daripada Ali An-Naki, yang artinya memang keturunan daripada Musa Al-Kazim. Dan juga selain manuskrip Bangkalan di tahun 1624, kita juga temukan manuskrip Tapal Kuda. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini manuskrip Bangkalan juga tahun 1624. Jadi keturunan daripada jalur Ali An-Naki tercatat di sini. Kita percepat saja karena waktu saya mungkin nggak banyak nih, biar Profesor Anhar bisa banyak juga. Nah, ini lanjut. Yang kedua, nah ini manuskrip Tapal Kuda dari tahun 1650. Ini juga jelas mencatat bahwasanya Jafar Shodiq ini berputra Musa. Nah, kita percepat lagi ke manuskrip Pamekasan tahun 1700. Nah, ini tahun 1700. Ini juga sama. Ya, kita percepat lagi ada manuskrip Syekh Hasan Muhi. Karena ini waktu kita nggak begitu banyak ini ya. Nah, intinya dari masa ke masa ini ternyata ada penjagaan data tentang jalur Musa Al-Kazim. Nanti di manuskrip naskah Pertasinga juga tahun 1903 juga ada. Ya. Nah, ini juga nih. Nah, ini dari Cirebon naskah Pertasinga tahun 1903. Artinya banyak, gak cuma satu. Jadi bukannya kami yang kami ini berupaya meluruskan tapi dituduh membelokkan, Prof. Padahal justru mereka yang membelokkan. Nah, gitu. Nah, kemudian lanjut ada buku. Nah, ini adalah terjemah dari disertasinya Pak Profesor almarhum Profesor Hussein Jayadiningrat yang menuliskan disertasi di tahun 1913. Jadi di masa beliau saja, beliau mencatat silsilah Sunan Gunung Jati dari berbagai sumber data, sama sekali tidak ada yang berjalur ke Ba'alawi. Bahkan di halaman yang bagian bawah itu dari data sejarah para wali Sunda tercatat jelas melalui Musa yang anaknya Raja Penghulu Sidik. Jadi ini juga membuktikan berbagai data yang ada di masa lalu, baik itu dari Banten, dari Cirebon, menunjukkan jalurnya ke Musa Al-Kazim, bukan ke jalur Ba'alawi. Nah, ini bukti bahwasanya pengkaburan dan pembelokan sejarah itu nyata adanya. Lanjut. Nah, ini juga terjemah dari manuskrip Keprabuan Cirebon. Juga sama, melalui jalur Musa Al-Kazim di Jafar Shodiq. Lanjut lagi saja di terjemahnya. Nah, ada lagi juga manuskrip, lanjut. Nah, ini juga manuskrip Kiai Basori Kuningan, tahun 1785 di abad 18. Nah, lanjut lagi juga ada berbagai. Lanjut lagi saja. Nah, ini juga ada manuskrip Kang Raksan Cirebon. Nah, ya sekian yang masalah. Nah, kita kembali. Nah, artinya dari berbagai manuskrip kuno, ini kita sudah mendapati bukti bahwasanya keluarga Wali Songo ini bukan berjalur ke Ba'alawi, tapi sebaliknya ke jalur Musa Al-Kazim. Nah, alhamdulillah, kalau dalam status ilmu nasab, contoh kalau pihak orang keturunan Keraton Jogja, maka perlu mengajukan pengesahan silsilahnya itu ke Kancingan, pasti ke Keraton Jogja. Gak mungkin nyasar ke Ternate, Cirebon, Banten. Kalau silsilahnya ke Jogja, ya mesti ke Jogja mengurus silsilahnya, bukan ke Sulawesi, Prof. Tapi kalau Profesor juga selain Sulawesi juga ada Banten, saya dengar-dengar dari saya Yusuf, ke Salagita Yasa juga ada, Prof. Ya. Nah, lucunya leluhur kita itu dibelokkannya selama ini para kiai-kiai husnuzonnya ke jalur Yaman. Nah, sehingga kita sempat terbelokkan, dan alhamdulillah per tahun 2023 ini, karena kita sudah mengetahui dari manuskrip kita, leluhur kita atau leluhur Wali Songo bukan berasal dari Ba'alawi, maka berjalurnya ke Musa Al-Kazim.
Nah, di situ kita sudah mendapati muasal, ada jalur Irak, ada jalur Samarkand, ada jalur Asia Tengah. Jadi ada migrasi. Nah, sehingga kami berupaya mengurus pengakuan silsilah itu melalui daerah muasal negeri leluhur. Karena terbukti leluhur kita bukan berasal dari Yaman, kami mengajukan ke beberapa daerah, ada dari Irak, India, dan Mesir, Profesor. Nah, ini contoh yang dari Irak. Dari Irak ini merupakan isbat nasab keturunan Musa Al-Kazim, alhamdulillah sudah terisbat. Intinya, dari hasil manuskrip Nusantara yang dikolaborasikan dengan data negeri muasal, silsilah Sunan Gunung Jati ini sudah berhasil terluruskan, tidak terkaburkan, dan tidak lagi terbelokkan, insya Allah, alhamdulillah. Jadi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, nasabnya yang benar, beliau sebagai Sunan Gunung Jati atau Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, gelar Mahdum ini juga satu kunci penting. Karena kalau para Ba'alawi gelarnya Habib, kalau para Wali Songo gelarnya Mahdum. Ini menandakan yang bergelar Mahdum adalah keturunan dari jalur Asia Tengah. Nah, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, nasab yang benar yang aslinya adalah bin Abdullah Imaduddin atau Abduddin, bin Ali Nurul Alam, bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, di sini masih sama. Nah, bin Mahmud Nasiruddin. Ini sesuai dengan data Jawa, aliasnya adalah Mahmudil Kubro. Sedangkan Jamaluddin Husain atau Jamaluddin Akbar aliasnya adalah Jumadil Kubro kalau dalam data Jawa. Jadi Jumadil Kubro bin Mahmudil Kubro alias Mahmud Nasiruddin dalam data Pakistan dan data Irak juga. Atasnya lagi dari Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Al-Bukhari bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Abdullah bin Ali Azaki bin Ali bin Ja'far Az-Zaki, kemudian bin Ali Anaki atau Anakowi bin Muhammad Al-Jawad At-Taki bin Imam Ali Arido bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lewat Ba'alawi. Kalau lewat Ba'alawi itu konon lewatnya Ali Uraid. Tapi Ali Uraid itu adalah adik daripada Musa Al-Kazim. Nah, dulunya kita dibelokkan dari Ali Uraid, berputra Muhammad An-Nakib, berputra Isa Al-Basri, berputra Ahmad. Itu semuanya masih faktual. Tapi ketika berputra Ubaidillah, nah disinilah yang akan jadi masalah, yang nantinya akan dikaji oleh tim nasab. Nah, intinya kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah fakta para syarifah Ahlul Bait yang menikah bukan dengan golongan Bani Hasim atau sesama Said. Jadi ini kita tampilkan bahwasanya dari kalangan Ba'alawi ini termasuk juga fatwa daripada Mufti Betawi di abad 19 itu juga akan menyatakan kafah syarifah itu suatu hal yang wajib, dan apabila wanita kalangan Ba'alawi menikah dengan di luar kalangan keturunan mereka itu sama saja pernikahannya tidak sah, haram, dan bahkan kalau ada keturunannya berarti anak zina. Nah, itu juga tuduhan mereka kepada keluarga Wali Songo. Mereka menuduh keluarga Wali Songo itu tidak ada keturunan garis lakinya, andai kata ada hanya keturunan garis perempuan, yang artinya sesuai persepsi mereka keluarga keturunan Wali Songo keturunan anak zina. Nah, itu yang amat kami sayangkan. Memang kalau masalah fikih itu suatu hal yang khilafiyah, ada yang ikhtilaf dan perdebatan. Tapi karena kita kajian sejarah, kita di sini tampilkan dalam aspek sejarahnya saja. Ternyata para syarifah Ahlul Bait di masa lalu, ini kita tampilkan ada contoh sampai 10, apabila dihukumi bahwasanya beliau-beliau ini menikah dengan bukan sama Bani Hasim, bukan dengan Sayyid, andai kata fatwanya adalah haram, itu zina, berarti tokoh-tokoh pendahulu kita, kalangan salaf kita, itu melakukan zina semuanya nih, banyak keturunan zina. Padahal na'udzubillah min zalik, beliau-beliau ini kalangan salaf di masa lalu tentunya lebih tahu daripada kalangan yang kemudian. Jadi di sini bisa dibaca sendiri. Sebentar, saya juga pakai kacamata ini. Tapi contoh-contohnya mungkin pemirsa juga bisa baca lah tuh ya. 10 daripada yang di... Oke. Ya, karena ada permintaan persingkat, kita lanjut saja kalau gitu. Yang penting ini bukti bahwasanya sudah ada fikih yang tidak sesuai dan bahkan menjadi merendahkan bangsa kita. Nah, saya lanjut kembali. Kalau ini sebentar. Cukup dulu ya. Oke. Sebentar. Intinya pengkaburan silsilah Wali Songo sudah jelas. Saya persingkat saja. Dan juga kita perjelas juga di sejarah kontemporer. Selain ini ada tokoh-tokoh tertentu yang kita nggak perlu sebut namanya, tapi ini aja pembelokan sejarahnya ini sudah ke skala pembelokan ke arah begal nasab dan begal makam. Jadi kalau ada yang menuduh keluarga Wali Songo itu melakukan begal nasab dan begal nasab, ternyata kami sampaikan justru sebaliknya, ada yang melakukan begal nasab dan begal makam. Contoh di Jogja ada tokoh Kanjeng Raden Tumenggung Sumo di Ningrat atau Sumo di Ningrat yang merupakan menantu Hamengkubuwono II, dibelokkan nasabnya ke jalur Ba'alawi, kemudian makamnya pun juga diklaim sebagai tokoh Ba'alawi, artinya baik nasabnya maupun makamnya jadi dibegal. Padahal dalam data Kepatihan Keraton Jogja, beliau itu adalah keturunan daripada Ki Ageng Ngerang, bukan ke jalur Ba'alawi.
Nah, kalau dibelokkan ke Balawi, khawatirnya jadi keturunan Ki Ageng ngarang-ngarang karena tidak berdasarkan data. Dan tidak hanya beliau, Pangeran Diponegoro juga dibelokkan, dan juga tokoh Raja Cirebon yang ada di Jogja, Panembahan Girilaya, itu juga dibelokkan, dialiaskan sebagai Muhammad Qodi bin Yahya. Kalau yang tadi ada Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi ada pembelokan-pembelokan yang terjadi di Nusantara. Nah, ini yang menjadi keperhatian kita. Bahkan sebenarnya juga tidak hanya begal nasab, begal makam, bahkan para pahlawan-pahlawan kita pun juga, pahlawan yang berjasa di negeri kita tuh mulai dibegal. Seakan-akan yang berjasa di negeri kita adalah tokoh-tokoh mereka, Prof. Nah, kalau untuk itu mungkin nanti biar Profesor Azhar saja yang mengkaji tokoh-tokoh yang semestinya itu ya biasa-biasa saja, bukan pahlawan, bahkan juga ada yang diajukan sebagai pahlawan nasional pun tidak berhasil, tapi diajukan sebagai pahlawan yang berjasa dari kalangan mereka. Nanti biar Pak Profesor Azhar saja yang melanjutkan. Kalau dari saya kurang lebih kami cukupkan demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Raden Tubagus Nurfadil Al-Bantani Al-Husaini sudah memuaskan ya untuk kriteria 3T, tajam, tegas, transparan. Dan sekarang terkait mengenai masalah pembelokan dan kesejarahan Bani Alawi imigran dari Hadramut Yaman ke Nusantara yang sekarang masif mereka mengatakan bahwa kemerdekaan, bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila dan segala hal terkait mengenai masalah NKRI ini dari mereka, ya kan? Apakah benar klaim-klaim seperti itu sehingga seolah-olah yang lain adalah sebagai pelengkap penderita saja para pahlawan nasional yang lain. Nah, ini akan diulas dengan tajam, tegas dan transparan dari yang mulia guru kita bersama Profesor Anhar Gonggok. Monggo waktu dan tempat kami berikan. Mungkin sekitar 20 menit, Prof. Atur nuwun. Moderator, ketua ada suka para kiai, para hadirin yang amat saya hormati. Begini, ada beberapa faktor yang harus dipahami ketika orang belajar sejarah. Pertama, sejarah itu adalah ilmu yang paling terbuka. Orang baru menyebut dirinya, menyebut pandai, menyebut 2-3 nama orang sudah merasa dirinya sejarawan. Itu biasa. Yang kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleksitasnya paling tinggi di antara negara-negara di dunia. Jadi kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh pembicara tadi, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Karena memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat kompleks. Contoh saja, kalau dikaitkan tadi, Islam masuknya dari mana? Mulai dari mana masuknya itu? Itu saja saya ingat dalam suatu seminar sejarah masuknya Islam. Ada sekian banyak orang yang bertengkar tentang dari mana mulainya. Ada yang dari Gujarat, ada yang langsung dari Mekah, ada yang malah dari Cina, ada yang dari Iran, dan segala macam. Artinya apa? Apa yang berkembang sekarang dengan macam-macam orang mengklaim dirinya seperti yang diceritakan tadi. Sebenarnya buat saya, yang salah bagi mereka kalau dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Karena apa? Sejarah bisa dipelajari hanya dengan menggunakan sumber yang benar. Kalau Anda menulis sejarah tapi sumbernya diragukan, ya hasil penelitian Anda juga diragukan. Tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu, apa yang kita bicarakan pada hari ini memang memiliki sesuatu hal yang penting dalam arti bagaimana kita harus memahami diri kita sebagai sebuah bangsa dan bagaimana kaitan kita dengan proses-proses yang lampau. Kalau ini tidak dipahami, maka akan terjadi, bahkan nanti akan melahirkan satu hal yang tidak kita kehendaki. Apa yang diceritakan tadi menurut saya, kalau itu dibiarkan dan mereka merasa dirinya yang paling benar, dia bisa akan melahirkan konflik yang tidak ada akhirnya.
Dan itu kan tidak ada gunanya. Untuk kepentingan bangsa kita, yang mayoritas Islam, dalam arti kata pengakuan, hal sangat penting yang harus kita pahami adalah bagaimana proses Islam yang dalam suatu proses wilayah tertentu yang sekarang kita namakan Indonesia bisa menjadi sebuah proses yang berlangsung sedemikian rupa sehingga diterima, dan penerimaan itu adalah sebuah penerimaan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita menciptakan sebuah masyarakat baru. Jadi Islam masuk di Indonesia itu menciptakan masyarakat baru. Nah, di tengah-tengah situasi proses lahirnya masyarakat baru ini, maka di situ memang bisa terjadi macam-macam kompleksitas itu tadi. Ini kan yang tidak disadari orang sering. Ya. Tidak disadari bahwa dalam kompleksitas itu memang hal yang tidak bisa, bukan tidak bisa dihindari, tapi seharusnya tidak akan melahirkan hal-hal yang menyebabkan ketergangguan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kan itu persoalannya. Nah, kalau tadi yang diceritakan seperti itu lalu mengganggu situasi negara kita, lalu merasa dirinya dia yang paling benar, ya udah. Dan memang apa yang dikemukakan tadi dengan manuskrip, ya sejarah memang begitu. Pembuktian sejarah memang bersumber dari antara lain dalam persoalan itu adalah manuskrip. Nah, dalam hal tertentu sebagai negara begini, ada dua hal utama juga yang kita sebagai bangsa harus ketahui. Yang pertama adalah sebelum datangnya Belanda dan negara-negara penjajah lain, bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat bahwa bangsa kita ini ketika belum masih menjadi kerajaan-kerajaan, dan saya ingin mengingatkan bahwa di Indonesia itu ada 337 kerajaan lokal. Ya, 337 kerajaan lokal. Dan dalam proses keislamannya mempunyai khas-khasnya sendiri. Ambil sebagai satu contoh, hubungan antara Banten dan Sulawesi Selatan itu pada Yusuf Makassar. Yang sekarang pun orang masih bertengkar juga. Kuburnya ada di mana? Ada yang mengatakan ada di Afrika Selatan, ada yang mengatakan dikembalikan ke Goa. Lalu ada yang mengatakan ada di Sri Lanka. Kan ini suatu hal yang biasa dalam sejarah. Bahkan dalam hal tertentu, orang yang mempunyai peranan yang sama pada situasi tertentu bisa berbeda pendapat. Saya bawa untuk menunjukkan ini. Contohnya, Pak Hatta dan Pak Adam Malik. Pak Hatta menulis sebuah buku sekitar proklamasi. Pak Adam Malik juga menulis sebuah buku yang judulnya sama, sekitar proklamasi juga. Nah, yang menarik apa? Di dalam buku Pak Adam Malik, dikatakan, peranan pemuda itu sangat penting dalam proses menuju kepada proklamasi. Penting sekali peranannya dan segala macam. Nah, di dalam buku Pak Hatta, apa ya tengok? Apaan peranannya pemuda? Justru dia yang merusak situasi. Seharusnya kita bisa melakukan proklamasi tanggal 16, karena ributnya pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya proklamasi tertunda. Ini dua orang yang punya peranan yang sama dan mempunyai kedudukan yang penting. Sama-sama punya peranan penting dalam menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Dan peranannya sama dan mereka selalu berhubungan gitu. Tapi dalam menanggapi suatu peristiwa ternyata terjadi perbedaan tertentu. Gitu. Nah, apa yang saya mau katakan tadinya, saya sebenarnya agak segan datang karena saya merasa bahwa ini bukan bidang saya. Seorang ilmuwan seharusnya punya kerendahan hati untuk mengatakan bahwa
Kalau bukan bagian daripada apa yang dia ketahui dan pelajari, seharusnya tidak boleh ngomong. Itu hukum ilmu sebenarnya, hukum ilmu. Tapi oleh karena ketuanya teman, lalu teman-teman saya dulu di banyak mahasiswa dan saya sering kesini juga berdiskusi dengan teman-teman. Akhirnya saya terima dan dengan catatan bahwa ilmu saya sangat dangkal dalam hal ini. Tetapi melihat judulnya yang seperti ini, yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan, sebenarnya begini, yang dipersoalkan itu adalah persoalan proses kedirian kita menjadi seperti sekarang. Itu yang harus dipahami juga. Nah, oleh karena itu, menurut saya, orang yang mau melakukan penyimpangan seperti itu akan merusak perkembangan daripada negeri ini di kemudian hari. Dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagi kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menggunakan sejarah secara benar untuk menatap dan menuju ke hari depan. Nah, saya mau mengatakan begini. Ada kesalahan orang di dalam memahami sejarah. Apa kesalahan itu? Kesalahan itu ialah dia hanya mengatakan dan memahami bahwa sejarah itu sekedar masa lampau. Sudah, itu selesai. Pendapat ini adalah sangat keliru. Kelirunya di mana? Kita tidak berada di sini tanpa kita ada di masa lampau dulu. Anda tidak duduk di sini sekarang menjadi sebuah bangsa merdeka, kalau dulu tidak ada yang berjuang untuk mendudukkan kita sekarang. Nah, dalam konteks itu, kita yang berada sekarang memiliki dua hal untuk menuju ke hari depan. Dua hal itu yang mana? Masyarakat atau generasi sekarang yang berada di sini dan mengatur kehidupan bersama kita bersumber dari masa lampau, tetapi sekaligus merancang masa depan. Oleh karena itu, generasi sekarang adalah generasi yang paling strategis untuk melanjutkan kelangsungan hidup kita ke depan. Nah, oleh karena itu, berdasar ini sebenarnya salah satu faktor mengapa saya mau datang. Karena saya mau mendengar bagaimana pendapat dari para hadirin, dari para pembicara nanti di dalam memahami sejarah dan proses kelangsungan kita ke depan. Kenapa? Saya selalu berbicara tentang masa depan, walaupun tidak ada orang yang bisa meramalkan masa lampau, masa datang dengan seenaknya. Tetapi sumber daripada usaha untuk memahami masa depan itu adalah masa lampau dan bagaimana masa kini, generasi kini menggunakan masa lampau itu untuk melihat dan merancang masa depan. Itu sebabnya mengapa saya mau datang untuk ngobrol bersama Anda. Karena apa? Kemajuan yang sekarang, yang kita miliki, Anda sekarang kalau tidak punya handphone pusing kepala kan? Iya kan? Itu baru satu faktor, belum faktor yang lain. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, khusus kepada umat Islam, generasi mudanya, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Tolong kuasai ilmu. Ilmu apapun yang Anda harus miliki. Kita itu Pak, pendidikan kita, coba bayangkan. Pendidikan kita ini adalah paling rendah di antara 100 sekian negara. Kita cuma berada di antara dalam pengertian mutu sekitar 80-90. Coba rendahnya. Tadi malam ada pembicara di TV yang mengatakan begini. IQ bangsa Indonesia itu di Asia Tenggara yang paling rendah nomor 2.
Ini bukan, saya mengungkap ini bukan untuk merendahkan diri kita. Saya ingin membangun kesadaran kepada kita semua, kesadaran baru bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan tidak akan pernah bisa kita selesaikan kalau hal-hal kecil kita selalu bertentangan. Kita selalu bertengkar hanya karena persoalan kecil. Saya tidak tahu, walaupun memang saya sendiri sedih ketika terjadi, terus terang di kampung saya istilah Habib itu nggak ada. Orang Bugis tidak mengenal Habib. Tidak ada istilah Habib. Baru setelah saya di Jawa, apalagi di Jakarta, baru saya istilah itu saya dengar. Tapi di antara kami, di antara saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pengaruhnya. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu nggak dikenal di Sulawesi Selatan. Itu fakta. Tetapi orang keluarga Pak siapa? Ayahnya Pak Sihab, ya Pak Kurai Sihab, itu orang yang saya sangat hormati. Itu adalah memang keluarga yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Tetapi bukan oleh karena kearabannya, tetapi oleh karena keilmuannya. Inilah yang harus kita kembangkan. Ya, saya terus terang ketika dengar cerita-cerita seperti itu, saya menganggap justru merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka selalu mengajukan diri seakan-akan seperti itu, keluarga Nabi ada hubungannya, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Siapa yang mau percaya? Paling-paling lingkungan dia sendiri kan. Dan itu artinya apa ya? Tidak ada gunanya juga buat dia. Dia akan merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah ini yang saya ingin katakan kepada bapak-bapak, mengapa memenuhi undangan teman saya untuk menyampaikan hal ini. Karena saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya hanya mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kan bagaimana kita menjalankan agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita mengatakan bahwa kita adalah orang hebat karena kita turunannya itu? Padahal belum tentu. Kan artinya memalukan dirinya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua dan kepada yang terhormat para hadirin. Mari kita begini. Mohon maaf, saya menggunakan istilah yang barangkali jarang didengar. Istilah saya, tolong ini. Banyak orang pintar yang bodoh. Banyak orang pintar yang bodoh. Oleh karena itu, dalam peristiwa sejarah, jangan mengabaikan kebodohan itu. Karena terkadang perang ini banyak terjadi oleh karena orang pintar yang bodoh. Dan saya khawatir kalau kita terus lanjutkan ini, yang akan berkembang adalah nanti akan terjadi pertengkaran di antara orang pintar yang bodoh itu. Dan itu akan merugikan kita. Akan merugikan bangsa ini. Nah, inilah catatan-catatan singkat yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin, kepada ketua teman saya, dan organisasi ini saya minta agar supaya bisa mengembangkan berbagai hal. Sebagai salah satu contoh, saya ingin penutup begini. Selama kita memperjuangkan kemerdekaan, memang hanya selalu terdapat dua kekuatan yang bahkan sampai sekarang sering terjadi persaingan, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan nasionalis Islami. Sejak zaman pergerakan itu dan sampai sekarang. Tetapi yang hebat apa? Yang hebat adalah mereka di tengah-tengah pertentangannya yang
keras terkadang, tapi mampu menemukan formulasi. Saya ambilkan sebagai satu contoh. Bung Karno dan Bung Hatta sejak tahun 33, tahun 30-an itu tidak pernah bersatu, pikirannya selalu beda. Bahkan Bung Hatta pernah menulis kritik kepada kelompoknya Bung Karno, mengatakan begini, persatuan yang dicari, yang ditemukan persatuan. Itu judul tulisan Hatta. Ya, tulisan Hatta. Nah, apa yang saya mau katakan pada Anda semua dengan mengambil contoh ini, jangan sampai kita teriak untuk persatuan, pada saat yang bersamaan justru hasilnya persatuan. Oleh karena itu, saya mohon agar supaya saya ingin mengingatkan, mari kita memelihara keislaman kita, mari kita membangun pendidikan Islam yang sebaik-baiknya, tapi jangan kita melakukan sesuatu yang justru melahirkan kebodohan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak sebagai seorang maha guru, salah satu maha guru dalam sejarah, ilmu sejarah di Indonesia, beliau sangat bijaksana dan beliau tahu dengan betul apa yang terjadi, fragmentasi, framing-framing sesat yang ada sekarang banyak di media sosial maupun di jagat pemberitaan kita. Dan beliau berpesan bahwa hal-hal seperti itu tidak ada gunanya dan mohon harus segera dihentikan karena akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa di masa yang akan datang. Dan beliau tetap juga berpesan bahwa persatuan harus tetap dikembangkan. Menasehati seseorang bukan untuk menjewernya atau menyakitinya, tetapi untuk merangkul kembali, meluruskan, menyadarkan agar kita tetap merangkai sebagai sebuah bangsa yang berbineka tunggal ika. Dan beliau juga mengatakan bahwa sejarah bukan hanya catatan masa lampau dan itu selesai, tetapi adalah suatu tonggak untuk menuju ke masa depan yang lebih baik sebagai sebuah bangsa dan negara. Luar biasa, luar biasa. Nanti kalau ada yang perlu dipertajam nanti di sesi tanya jawab, cuma memang apa yang terjadi, karena memang saya sepakat, karena memang banyak selain orang pinter yang bodoh, juga fakta bahwa indeks IQ kita memang sangat rendah, sehingga karena disesatkan dengan suatu klaim, dan klaim itu paling mudah digunakan dengan dalil-dalil atau penyesatan agama, sehingga banyak orang yang menelan mentah-mentah dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan ini berbahaya, harus dilawan secara bersama. Dan pada hari ini telah membawa permasalahan ini dengan cara yang beradab, yaitu melakukan perlawanan tidak dengan caci maki, mengingatkan tidak dengan cara yang sarkastik atau menghujat, tetapi membawa kepada ranah yang beradab, yaitu dengan ilmu pengetahuan, dengan akal sehat, dan pertama kalinya diadakan di sebuah kampus untuk meluruskan nasab dzurriyyah Nabi di Nusantara. Baik, para hadirin sekalian, panelis pemateri ketiga, pemateri kedua, dan nanti akan dilanjutkan dengan panelis yaitu yang banyak menjadi sorotan dan menjadi bintang dalam jagat medsos kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Waktu dan tempat diberikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Maka Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat, Ketua Umum Pada Suka yang saya muliakan, Bapak dari Polda yang saya muliakan, Bapak dari TNI yang saya hormati, pembicara kita Bapak Profesor Anhar Gonggong, Bapak Tubagus Nur Fadil Tirtayasa, ini kayaknya masih saudara sama-sama Tirtayasa. Pak Anhar Gonggong ini dari Sulawesi, turunan Syekh Yusuf Makassar, menikah dengan Putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian keturunannya ada di Tirtayasa, juga ada di Afrika Selatan. Ada juga di Makassar. Nah, Pak Anhar Gonggong ini adalah cucu dari Sultan Banten, Sultan Tirtayasa, dan ulama besar Syekh Yusuf Makassar. Juga Tengku Mudaqari Al-Kusyasi, beliau cucu dari pendiri atau pembawa Tariqah Syatariyah dari Mekah, dari India, dibawa ke Aceh, kemudian dibawa ke Banten oleh para Sultan Banten juga. Bapak Dr. Sugeng yang saya hormati, para hadirin, para tokoh ini banyak, Pak Kiai Syarif, di belakang ini kiai-kiai, ada Kiai Mukhtar Fatawi, ada Kiai Mujib, ada Kiai Zainal,
dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan pada hari ini. Juga Gus Fuad Pleret dari Banyumas, ada dari Jogja, ada dari Ampel, dari Surabaya, dan lainnya. Hari ini kita bicara tentang sejarah dan genealogi. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Menurut Napoleon Bonaparte, sejarah adalah dongeng-dongeng yang disepakati. Menurut Lawrence Durrell, sejarah adalah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang. Saya tidak sepakat dengan Lawrence Durrell. Saya tidak sepakat dengan Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa sejarah hanyalah dongeng-dongeng yang disepakati. Tetapi kita boleh tidak sepakat. Nyatanya, faktanya, ada sejarah atau ada narasi yang hari ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran, tetapi ketika dibuktikan secara ilmu sejarah, maka gagal total untuk dikatakan sebuah peristiwa, sebuah tokoh itu adalah betul-betul peristiwa dan tokoh yang historis. Ilmu genealogi adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab atau ilmu genealogi merupakan ilmu bantu sejarah. Maka kajian ilmu nasab harus memiliki karakteristik kajian sejarah. Dia harus bersifat empiris, scientific dividend, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh ada sebuah narasi sejarah kita taken for granted, menerima begitu saja, harus dibuktikan. Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab yang bersimultan pengakuan ini dengan privilege tertentu, baik secara sosial antropolog maupun secara paham keagamaan dari tafsir yang dapat diterima. Ketika ada susunan nasab, umpama tentang baginda Nabi, dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus uji di meja saintifik, harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama. Bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Dari klan Ba'alawi, yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsilah-silsilah urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan Nabi. Baik dari manuskrip zaman masa lalu sesuai dengan zamannya maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber. Saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian saya pilah mana sumber yang primer. Adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu, atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah, historiografi, bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua.
Atau sambil berdiri aja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya. Dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi. Selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-5, Muntaqilat Talibiyah, karya Abu Ismail Toba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak Ubaid. Kitab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5, Al-Mazdi, karangan Al-Umari, wafat 490, menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr. Menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad ke-5, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6, As-Sajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah, karya dari Imam Faruraji yang wafat 606 Hijriah, menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fakhruraji ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna asal atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti As-Sajarah Al-Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhruraji berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid.
Begitu pula lafaz salasati banin merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adad merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin. Tidak kurang, tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Fakhrul Razi mengetahui 3 ini? Tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab As-Sajarah Mubarakah, inilah yang dikritik oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya. Imam Fakhrul Razi, saudara, ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada 3 saja, ini sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena ia tinggal di kota Roy, di Iran. Sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nah, ini sabotase. Jangan-jangan ini yang megang. Ini ada al-alnya nggak namanya nih? Al-anu gitu. Kitab abad ke-7. Ini tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak itu mati. Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7 Al-Bahri, karangan Imam Al-Marwazi yang wafat 614 Hijriah, juga tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 Al-Asili, karya At-Taqtaqi, yang wafat 709 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 As-Sabatul Musan, karya Ibnu Al-Araj Al-Husaini, yang wafat 787 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad 9 Umdatul Talib, karya Ibnu Inabah, yang wafat tahun 828 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan, yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 awal, sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3. Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah. Next. Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriah. Dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah dengan menghusnuzoni. Ini bahasa saya. Kalau bahasa Tengku ini nggak boleh katanya husnuzon itu. Nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah. Ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadis yang bernama Ali. Abu Hasan Ali bin Muhammad. Terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu kata keluarga Habaib ini, oh saya punya leluhur namanya Ubaid. Mungkin Ubaid ini adalah Abdullah. Maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnuzoni nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah, yang kemudian ditasgir menjadi Ubaidullah. Lanjut. Ini ada keterangannya. Di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa. Selain dari 3 anaknya yang disebut dalam As-Sajarah Mubarakah. Namanya Ali dari keluarga Bajadid Abu Alwi. Katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah inilah yang dihusnuzoni oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid, di mana leluhurnya dulu bernama Ubaid. Lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab Suluk. Sejak itulah keluarga As-Sakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Ba'alwi. Lalu ini aman, kita lihat. Sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid juga sebenarnya bermasalah karena ternyata kitab As-Suluk ada 3 manuskrip riwayat yang berbeda. Jadi manuskrip As-Suluk yang dikarang 732 sampai kepada Ali As-Sakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manuskrip yang dicetak daripada 3 manuskrip sebenarnya yang ada. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ad-dalilu idza tarakahul ihtimalu saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan ihtimal yang tidak qat'i, maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil. Manuskrip pertama silsilah Jadid terdapat dalam manuskrip di Paris berangkat tahun 810 Hijriah.
manuskrip itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa. Tidak ada nama Abdullah. Sedangkan tadi Ali As-Sakran menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah karena dia punya leluhur yang namanya Ubaid, kemudian dihusnudzoni sebagai Abdullah. Sekarang Abdullahnya di sini di dalam manuskrip Paris ini tidak ada. Lalu bagaimana? Ya putus, rungkat. Nah ini ada manuskrip dari Parisnya. Kalau kita bicara sejarah harus scientific evidence yang dapat dibuktikan dalam meja ilmiah. Dari manuskrip ini, bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat tahun 620 Hijriah. Ini Abu Hasan Ali disebut dalam kitab As-Suluk. As-Suluk ini adalah kitab sejarah yang menjadi pandoman orang-orang Yaman untuk mengurutkan silsilah keyamanan mereka hari ini. Dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk. Maka banyak orang-orang yang mencantolkan diri dalam sejarah asli As-Suluk agar leluhur mereka nampak menyejarah. Walaupun dulunya leluhur mereka tidaklah terjadi sesuatu hal yang membanggakan dan berprestasi. Hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa. Saya ulangi, dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat 620 Hijriah hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa yang wafat 340 Hijriah. Berarti setiap generasi baru mempunyai anak di umur 55 tahun. Dan ini tidak masuk akal dalam ilmu genealogi, di mana setiap generasi dengan generasi berikutnya berjarak lahir dan wafat rata-rata harusnya 33 tahun. Dan dengan manuskrip ini, cantolan Habib Ali As-Sakran menjadi bias dan tidak sah. Karena apa? Karena Habib Ali As-Sakran mencantolkan keluarganya ke Ba'alawi karena ada nama Abdullah yang disebut As-Suluk. Sedangkan di dalam manuskrip As-Suluk versi Paris ini, Abdullahnya teaya. Silakan. Next. Manuskrip kedua As-Suluk. Manuskrip kedua As-Suluk silsilah jadid adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip dua ini, nama Abdullah memang ada, namun jumlah nama hanya 6. Ada tambahan nama Abdullah dari versi manuskrip yang pertama. Perkiraan jarak wafat dan lahir antara nama-nama itu 45 tahun. Walau lebih muda dari manuskrip sebelumnya, tetapi tidak masuk akal. Ditambah dari sini, dipahami bahwa nasab Bajadid ini mudhoribah, berubah-ubah, yang menunjukkan bahwa nasabnya ada masalah, sulit untuk dikatakan sahih. Lanjut. Manuskrip 3 As-Suluk. Manuskrip 3 As-Suluk silsilah hadith adalah atau jadid Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Silsilah inilah yang dicetak dan ditahqiq oleh Al-Aqwa tanpa menyebutkan dari versi manuskrip manakah silsilah ini diambil. Bisa jadi silsilah semacam ini tidak ada dalam manuskrip manapun. Ia mentahqiqnya dan menambahinya berdasar pengetahuannya dari literasi Ba'alawi saat ini. Jika manuskrip pertama yang sahih, maka pencantolan Habib Ali As-Sakran gagal total. Karena nasab Ba'alawi saat ini adalah furu' dari usul nasab Bajadid. Ketika usulnya batal, maka furu'nya juga batal. Ini penting dan belum diungkapkan siapapun. Keluarga As-Sakran bukan Ba'alawi. Nampaknya, kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi wafat 732 Hijriah adalah kitab sejarah yang menjadi pegangan latar belakang konstruksi nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Nasab dan sejarah Ba'alawi yang ahistoris disusun sedemikian rupa menggunakan latar belakang sejarah yang terdapat dalam kitab As-Suluk. Penulis yakin secara ilmiah bahwa keluarga As-Sakran sebelumnya tidak dikenal dengan nama Ba'alawi. Nama Ba'alawi keluarga As-Sakran itu dikenal setelah kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Safaf ditulis, yaitu milik Habib Abu Bakar As-Sakran dan Imam Al-Khatib. Seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu yang skenario-nya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit. Ada orang namanya Ba'alawi dulu, ada silsilahnya ditulis dalam kitab sejarah. Lalu orang yang abad 9 mengatakan, itu leluhur saya itu. Sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya. Next. Ini versi ilmiah ya. Interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Ini kitabnya. Setiap saya ngomong kitab saya tidak sebutkan, tetapi ada foto dari kitab dan halamannya. Perhatikan kitab An-Nabhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh wafat 880 Hijriah.
Dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dalam kitab itu, ulama yang hidup di abad 9 dan tinggal di Yaman sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ali As-Sakran yang ada pada masa itu atau sebelumnya. Seperti Faqih Muqaddam Muhammad Shuaib Mirbat sebagai Ba'alawi, ia hanya menyebut keluarga Jadid. Padahal pengarang kitab An-Nafa Al-Anbariyah ini hidup semasa dengan Ali As-Sakran. Kalau pada masa itu dan sebelumnya keluarga Habib Ali As-Sakran dikenal sebagai Ba'alawi, tentunya Muhammad Kadim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi selain dari Jadid disebutkan, yaitu dari keluarga-keluarga Faqih Muqaddam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu hanyalah dari keluarga Jadid. Keluarga Ali As-Sakran dan leluhurnya sebelumnya bukan keluarga Ba'alawi. Jika keluarga As-Sakran dikenal dengan nama Ba'alawi, tentu Abil Putu yang hidup sejaman dengan As-Sakran akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakran adalah bagian dari Ba'alawi. Perhatikan kitab An-Nafa Al-Anbariyah halaman 53, di sini nggak kelihatan, silahkan di Google saja. Next. As-Sakran hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid. Habib Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu As-Suluk adalah saudara dari Alwi, leluhur dia. Hanya bisa menyebutkan dua nama keluarga Jadid. Dua nama itu persis sama dengan yang disebut kitab As-Suluk, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India. Jika Jadid adalah betul-betul saudara Alwi, leluhurnya yang ditulis, dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya, tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran. Tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Bajadid hanya mengetahui dua nama dari keluarga Bajadid yang diketahui dari kitab As-Suluk, yang bukan hanya diketahui oleh dia, kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai dua nama yang tertulis dalam sejarah, yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik. Apa bedanya saya dengan dia? Sama-sama mempunyai dua nama saja, padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya. Silakan. Makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun. Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah, makamnya hari ini berada di Husaisa. Lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wafatnya itu, yaitu 345? Al-Janadi 732 Hijriah tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya pada tahun 732 Hijriah itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Ini dalam reportase As-Suluk yang rajin jarah-jarahin makam, tetapi dia mencatat nama makam-makam lain, tidak mencatat nama Ahmad bin Isa yang katanya sudah wafat 345 Hijriah di Yaman. Ini orang Yaman, Al-Janadi. Syekh Ahmad bin Hasan Muallim menyatakan, tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada mashhad dan masjid sampai separuh abad 5, kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di San'a, Al-Kuburiyah fil Yaman 176. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husaisa? Berita awal yang didapatkan adalah Ba Makhrama 947 Hijriah. Dalam kitabnya Khaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husaisa. Khaladatun Nahar fi Wafayat A'yanid Dahr 2/518 Asy-Syamilah. Berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisa baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kitab tersebut pula menyebutkan bahwa keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husaisa itu karena Habib Abdurrahman bin Muhammad berziarah di situ dengan isyarah adanya cahaya yang nampak di atas sananya. Jadi ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun bukan karena adanya kitab sejaman yang menyebutkannya, tetapi berdasarkan isyarah spiritual. Diceritakan di situ bagaimana cara menemukannya, yaitu dengan meminta doa kemudian melihat cahaya. Ada cahaya di situ maka ditetapkanlah makamnya di situ. Dan sekarang banyak terjadi seperti itu, makam-makam baru yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam di situ, kemudian sekarang ada makam. Ini masih mending, tidak merampok siapa-siapa, dia hanya berbohong. Makamnya sudah ada namanya, kemudian namanya dibelokin kemana-mana. Tidak sesuai dengan tradisi riwayat dari keluarganya sendiri. Kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9, ini kitab sejarah, tadi kitab nasab. Sekarang kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubaidillah dan keturunannya di Hadramaut sebagai seorang sayyid. Atau tidak sebagai sayyid pun tidak ada sama sekali. Kitab-kitab apa saja? Tarikh Musallam Al-Lahaji, wafat 545 Hijriah. Belum dicetak, tapi manuskripnya saya punya. Tidak ada nama Ubaidillah
dicatat di dalam kitab itu. Dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak. Tabaqat Ibnu Samurah, wafat 586 Hijriah. Tarfatul Ashab. Nah ini Ibnu Samurah sering sekali namanya dicatut dalam kitab-kitab Ba'alawi, semacam Samsud Dhahirah dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Ghurar. Kemudian kitab Hidmatul Asirah, bahwa Ibnu Samurah pernah mengisbat silsilah nasab Ba'alawi pada masanya. Tetapi ketika kitabnya yang bernama Tabaqatul Fuqaha, saya cari dari awal sampai akhir, tidak ada satupun Ibnu Samurah menyatakan bahwa dia mengisbat nama keluarga Ba'alawi sebagai Sayyid, apalagi mengisbat, menyebut nama dari satu keluarga Ba'alawi pun tidak ada. Next. Kesimpulan. Para habaib yang sekarang kita kenal bukanlah keluarga Ba'alawi yang dikenal di abad 7 dalam kitab-kitab sejarah. Keluarga Ba'alawi adalah keluarga jadid yang disebut dalam kitab As-Suluk 732 Hijriah yang terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Jadi Ba'alawi sendiri yang ada dalam kitab itu tertolak sebagai keluarga Nabi karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5. Kemudian ada orang nyantol kepada nama itu. Ya yang dicantolnya itu rungkat, dianya ikut rungkat. Pengakuan keluarga habaib sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9 oleh Habib Ali As-Sakran dalam Al-Burqah dan atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah dalam Al-Jauhar Asy-Syafaq. Ini jarang saya ambil namanya Al-Khatib, walaupun hidup bareng. Dia adalah Al-Khatib ini murid dari kakeknya Ali Habib Ali As-Sakran, juga murid daripada ayahnya. Jadi walaupun dia bukan Ba'alawi, terindikasi subjektivitas itu ada karena dia hidup bersama Habib Ali As-Sakran. Dan kitab Al-Jauhar Asy-Syafaq ini belum dicetak sampai sekarang. Dia bagaikan sebuah kitab sakti yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, tetapi sering diambil oleh kalangan Ba'alawi untuk membela nasabnya. Jadi kita tidak bisa untuk melihatnya, tetapi dia mengutipnya. Bagaimana sebuah dalil hanya bisa diketahui oleh mereka, kemudian didalilkan kepada kita, tanpa kita bisa memverifikasi, tanpa kita bisa memvalidasi, tanpa kita tahu originalitasnya seperti apa. Jadi ini namanya senjata yang sangat canggih, yang bisa untuk membacok, tapi kita nggak bisa melihatnya. Kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah 606 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi habaib tersambung nasabnya kepada Rasulullah tertolak karena hanya mengutip dari Al-Burqah dan Al-Jauhar kitab abad 9 Hijriah. Next. Terakhir, usaha yang perlu ditempuh habaib agar nasabnya tersambung. Saya kasih clue-clue. Seorang yang meneliti ya harus begitu kan. Kita bukan karena tendensi, subjektivitas dan sebagainya. Enggak, kita ilmiah aja. Para pendukung nasab Ba'alawi habaib untuk tersambung nasab mereka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa 1. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, 2. Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Untuk bisa dikatakan bahwa para habaib sekarang ini tersambung kepada keluarga Ba'alawi, maka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebutkan bahwa Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab, dan yakin tidak akan terjawab kecuali bikin manusia palsu, maka para habaib bukanlah keturunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif, lengkap, jelentreh, dan sangat sistematis dari Kiai Haji Raden Imaduddin Utsman, yang juga kerabat keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang di era zaman Belanda tidak mau menjawab surat dari Senuk Gurgronya untuk bekerjasama dengan Belanda. Beda dengan Mufti Batavia yang sebelah itu. Oke, mimpi apa ini Robito Alawiyah hari ini? Setelah dikuliti dari sisi sejarah, ya kan? Dan kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul hingga era kontemporer sekarang, terus kemudian dikuliti dari sisi kitab nasab secara sanad dan kesinambungan, maka silakan panelis kitab nasab yaitu Sayyid Tengku Muda Qori Kusasi Al-Kusasi untuk memberikan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina iklili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan guru saya yang menjadi asbab hidayah saya dalam mengkaji satu nasab, sehingga dengan berkat beliau terbukalah pengetahuan nasab terkait jalur Bani Ba'alawi. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Syekhuna Al-Kiram Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, mata'allahu fi kulli hayati. Yang saya hormati sahabat saya, juga sahabat beliau, yaitu Tubagus Nur Fadil, yang semangat, gairahnya subhanallah, mencari kebenaran dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, sampai ke negeri luar sana. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat buat beliau. Yang saya hormati dan ta'zim, sejarawan kita, teman nama saya lupa, Bapak Anhar Gonggong ya. Kalau salah mohon maaf Bapak dalam penyebutan nama. Tapi orang tua kita ini yang sangat dahsyat, udah sepuh, ya udah kurang. Tetapi beliau untuk dalam hal menyampaikan kebenaran masih kuatlah untuk menghadirinya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Anhar senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati dan ta'zim sahibil hadal riwayatlah katakan ya, yaitu Bapak Kiai Al-Ustadz Al-Mukarram Syekh Kiai Syarif Rahmat. Mudah-mudahan perjuangan beliau untuk membuat ini acara semua menjadi keberkahan dunia dan akhirat yang abadi buat guru kita Kiai Syarif Rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi tadi saya dengar kisah beliau menceritakan masalah istifadhah di zaman Nabi Sulaiman. Itu sudah jadi dalil dari dalam Al-Quran ya. Nanti kita pelajari lagi lebih luas. Yang saya hormati bapak-bapak dari kepolisian dan TNI yang saya tidak bisa sebutin satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Memang begini saya kalau ngomong dari dulu sampai sekarang, ya mungkin ya dikata kolot lah. Memang saya bukan orang university, saya orang bagian pesan Trinity kalau katanya ya. Yang saya hormati juga dan tidak saya lupakan, walaupun di akhir saya sebutkan, itu adalah kekasih hati saya yang selalu membantu saya, mengangkat-ngangkat saya sampai viral di dunia entertainment. Tidak lain dan tidak bukan Kiai Haji Fuad yang dikenal dengan Kiai Haji Fuad Pleret. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawabnya besar beliau. Kalau kita tanggung jawabnya satu perut, beliau tanggung jawabnya banyak sekali, 4 perut. Alhamdulillah. Yang saya hormati tadi yang Pak Dr. Sugeng, mudah-mudahan kehadiran antum menjadi keberkahan buat kita semua. Dan tak lupa juga semua hadirin yang hadir di sini, lelaki dan perempuan, termaksud ada yang saya lihat tadi Gus Rumel, ahli sejarawan di dunia entertainment. Ya, sahabat saya juga, mudah-mudahan berkah kehadiran beliau, dan saya doakan semua yang hadir di sini, laki dan perempuan, yang susah biar bahagia, bayar bahagia. Yang belum punya istri biar punya istri, yang sudah punya suami biar berkah rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum naik haji biar cepat naik haji. Nah, langsung ke laptop. Kepada Bapak Militer, Bapak Polisi, Bapak Tentara, semoga beliau ini naik tingkat-tingkat menjadi ya jenderal yang dapat memperkuat bangsa Indonesia, yang dapat supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang ditakuti dari dunia internasional kayak zaman dulu, zaman Majapahit ditakutin. Nah, itu sejarahnya Bapak Kiai Rahmat yang bisa sampaikan. Maka oleh sebab itu langsung to the point.
Saya di sini katanya finalis. Kalau finalis itu nggak banyak. Hah? Apa? Panelis. Panelis ya, maklumlah orang bukan universitas ya. Panelis itu berarti mengomentari secara global, nggak panjang lebar. Jadi apa yang dapat saya sampaikan? Pertama, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali bahwa nasab ini bukan urusan yang duniawi, ya. Nasab ini adalah urusan agama. Apalagi bicara Nabi menyandarkan diri kepada Rasul. Mohon maaf Bapak tentara. Kalau saya bilang anak Bapak tentara, kalau bukan anak tentara, itu pasal nggak kira-kira? Pasal penipuan namanya, betul-betul. Tapi kalau bahasa agama, orang bisa mudah mengakui juriat Nabi, tidak ada kena pasal, besok bikin pasal Bapak beli situ. Iya, kalah kali dengan nasab Nabi. Nasab orang di zaman sekarang aja bisa kena pasal, masa keturunan Nabi yang palsu nggak kena pasal? Jangan dipukul-pukul, jangan dipasukin penjara aja. Nah, karena nasab itu adalah bagian daripada agama, dan nasab itu ada aturan rumus yang sudah dari zaman tulisan. Kapan zaman pertama kali dikenal adanya tulisan? Zaman Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Jadi sejak zaman itu logi karena sudah tulis menulis. Apalagi zaman dari Rasulullah kemari harus ketat. Di antaranya adalah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah menentukan tidak boleh CD sampai ke atasnya. Kalau istilah Kiai Imad itu harus ada kitab yang sejaman. Nah, maka kehadiran nama Ubaidillah sebetulnya bukan polemik di zaman sekarang. Tapi polemik sejak zaman dulu karena nggak ada media, tidak viral. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu, singkat cerita, dalam kitab Tahdzibul Ansab, itu disebutkan bahwa kitab yang saya tuliskan ini di Muqaddimah, tidak menyebutkan seluruh nasab dalam setiap satu umudun nasab. Misalkan, anaknya Ahmad bin Isa. Kalau ada 10, tidak semua disebutkan terkadang. Kenapa? Karena yang karya saya ini adalah nama-nama yang terverifikasi sahih. Satu. Mik agak dekat. Yang belakang kurang. Oh, berarti biar dekat miknya maksudnya. Biar jelas ya. Oh ya, Tengku mohon izin. Ini sampai 12:30. Terus kemudian kita istirahat, sholat dan makan. Setengah jam. Jam 1 nanti dilanjutkan untuk materi genetik. Monggo, sampai 12:30. Saya berbicara dengan gaya saya. Saya nggak bisa nyontek gaya orang. Jadi ya beginilah saya. Ya. Jadi intinya tadi, ketika di dalam kitab itu tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada. Betul, bukan berarti tidak ada. Tetapi persoalannya yang tidak ada itu ada 3 kemungkinan. 1, kemungkinan memang tidak ada. Iya. 2, kemungkinan ada tetapi tidak punya keturunan. 3, kemungkinan ada tetapi dhaif keberadaannya. Jadi yang intinya seperti itu. Dan kalau kita mau mengkaji, ya karena ini bahasa sangat singkat, saya mengikat aja waktu karena terus terang saya dari tadi 3 hari ini berarti 2 malam 1 hari, 2 malam 1 hari ya berarti. Nggak tidur, saya sampai serak suara ini. Nanti besok nyambung lagi. Ya doa-doa bapak-bapak semua, saudara semua, hadirin semua, biar kasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya singkat cerita membenarkan apa yang beliau sampaikan di layar tadi, ya. Semuanya itu sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Kalau mau saya pakai buktikan udah nggak enak lagi, sudah panjang waktu. Itu kitab inti dari mulai abad ke-5 atau abad ke-4 ke-5 itu sampai ke abad 9, bahkan abad 13 aja ada kitab yang tidak menyetujui kehadiran Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu belum lagi kita tinjau persoalan Al-Muhajir di gelar Al-Muhajir, kapan hijrahnya ke Yaman. Karena kalau bicara sejarah cerita kitab, ya, tanpa riwayat, ya kita juga bisa menghadirkan satu kitab yang tidak punya riwayat, gitu loh. Ya saya contoh Ansabul Asyair Arabiyah. Di situ dibilang bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrahnya ke Andalus, bukan ke Yaman. Makanya oleh sebab itu kata Kiai, untuk membuktikan benar suatu kisah, berarti harus ada kitab yang sezaman yang menyatakan keberadaannya, hijrahnya. Kalau keberadaan dan hijrahnya tidak ada suatu
penyebutan di kitab-kitab yang sezaman kitab-kitab tempo dulu berarti tawakuf aja. Adapun kuburan yang sudah ada ya mungkin bukan itu aslinya gitu. Sekarang banyak kuburan-kuburan bahkan dari zaman sahabatnya ada ditemukan di Aceh kan ya, Rukunuddin itu kan terbukti oleh ahli sejarah, tapi sampai sekarang belum bisa diverifikasi kebenarannya secara mutlak, membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Oleh sebab itu tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan panelisnya yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyid Tengku Muda Qori Kusasi Al-Kusasi atas mengomentari dari uraian Kiai Imaduddin Utsman. Mohon nanti kalau mau bertanya, bertanyalah yang ilmiah, karena tadi rangkaian yang disampaikan juga sangat-sangat ilmiah. Terus kemudian kita sekarang isoma, istirahat, sholat dan makan untuk nanti sesi ketiga, materi yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin sangat krusial karena sesuatu yang sulit untuk terbantahkan, yaitu materi genetika. Ada 4 doktor dari Badan Riset Inovasi Nasional yang siap nanti hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Muhammad. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat. Hadirin peserta dimohon jangan dulu meninggalkan tempat. Nanti ada petugas yang akan mengantarkan nasi. Terima kasih kepada moderator dan para pemateri dan panelis kedua bidang sejarah dan kitab nasab. Masih ada bagian 1 genealogi, dan kepada bapak-bapak dan bapak-bapak ibu tetap berada di tempat karena panitia akan membagikan makan siang. Sekali lagi kepada Kak Suwandi selaku koordinator pembagian secara teknis untuk segera membagikan makanan. Tetap berada di ruangan, tidak ada yang di luar ruangan karena materi nanti setelah sholat kita ke materi berikutnya. Untuk MC Bang Eko, silakan Kak Suwandi dan teman-teman untuk membagikan makanan. Bang Eko. Kita sholat dan makan siang, lanjut kembali insya Allah. Monggo, mau dahar dulu monggo, sholat dulu boleh, tapi mungkin makan dulu biar enak ya. Silakan. Iya.